Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan Allah yang baik atas hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa apapun dalam hidup kami, bahkan setiap musim dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan Allah yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati saat ini kehidupan kami. Ketika kami dengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Tuhan sendiri yang akan berbicara bagi kami. Sehingga kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ini kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Biar pemain musiknya enggak turun gitu ya. Kita ambil refnya saja. Ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, singer boleh bantu saya. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin. Nyatakan kananmu. Saudara, saya mau kita sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau kita semua makin berdiri. Haleluya. Kita angkat refnya saja. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Amin. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagimu di dalam hidupku, Di
Saudara, silakan duduk. Kita masuk dalam satu hari yang luar biasa hari ini. Ya, hari ini adalah hari di minggu terakhir bagi kita di bulan Februari. Saudara, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa mari kita hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa berjalan dalam rencana Tuhan ini hal yang luar biasa sebenarnya kita boleh pelajari. Kita boleh, Tuhan tidak mau kita hanya sebagai pendengar, tapi Tuhan mau kita sebagai pelaku daripada setiap firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, banyak orang yang percaya. Ya, banyak orang yang mengaku bahwa ia adalah orang percaya, ia adalah percaya pada Yesus. Tapi saudara, saya mau sampaikan bagi kita, ketika misalnya seseorang datang bertamu ke rumah sahabat atau temannya, saudara, ketika ia ada di depan, lalu kemudian ia ketok pintu, saudara, lalu kemudian datang temannya untuk membuka pintu itu. Tapi dia tetap berdiri di depan. Ya, saya mau katakan bahwa sebelum ia masuk, ia masih ada di luar. Ia tidak pernah masuk ke dalam. Ya, ia tidak pernah bisa masuk ke dalam. Ia tidak pernah bisa melihat apa yang menjadi isi di dalam rumah itu. Ia tidak pernah bisa duduk dan menikmati apa yang ada dalam rumah itu. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, bukan kita berdiri di muka pintunya Tuhan. Makanya ada banyak orang percaya tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana indahnya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menemukan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan berarti kita masuk di dalam. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tetap ada di depan pintu dan tidak pernah mau masuk, saudara, artinya apa? Dia tidak pernah menikmati ya segala apapun yang ada di dalam rumah itu. Dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan di dalam rumah itu. Kenapa? Karena dia masih tetap di luar, meskipun pintu sudah terbuka. Oleh sebab itu saya mau ajak kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, baik kita semua, khususnya jemaat IGP Kabar Baik, dan saudara-saudara yang boleh melihat, boleh mengikuti ibadah ini secara live, saya mau katakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, masuk dan terlibatlah di dalamnya. Tuhan tidak mau kita menjadi komentator. Ya, di dalam persepak bola, komentator itu adalah orang-orang yang luar biasa. Penonton adalah orang-orang yang luar biasa. Terkadang penonton itu lebih pintar daripada pemain. Ya, komentator lebih pintar memprediksi daripada pemain. Semuanya. Tapi apakah mereka pernah terlibat di dalamnya? Apakah pernah mereka main bola atau begini atau pernah nggak mereka sendiri itu main bola? Saya rasa ada juga yang tidak pernah tendang bola, saya tidak tahu. Ya, tetapi kalau sedang komen, waduh, kenapa nggak lu tendang? Ya kan? Sampai keluar kata-kata maaf ini, bego ini orang nggak tendang, padahal udah peluang, kan gitu ya? Bodoh sekali ini orang. Ya, yang komen sendiri nggak tahu nendangnya bolanya bagaimana. Ya, belum nendang bola dia udah jatuh duluan. Nah, terkadang seperti itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Oh, kita mau masuk di dalam, berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, harus terlibat di dalamnya. Kita harus ikut serta di dalamnya. Jangan menjadi orang luar. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kenapa tegang sekali? Coba senyum kiri kanan. Coba senyum tuh. Ya,
Coba senyum dulu, pokoknya senyum dulu sama Pak Semanjuta. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saudara, saya mau saksikan sebuah kesaksian. Tapi ini sebenarnya pribadi ya, ini buat kita saja, jangan disebar oh iya. Ya, nggak apa-apa lah yang menonton hari ini, yang nggak apa-apa mereka boleh. Jadi saudara gini, ya. Saya nggak tahu apakah ini bagaimana Tuhan melakukannya, tetapi inilah yang saya mau saksikan buat setiap kita. Saudara, beberapa hari sebelumnya saya siapkan kebenaran, saya siapkan firman Tuhan, karena saya tahu bahwa hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya menyiapkan satu firman Tuhan, lalu kemudian saudara, tapi ketika saya persiapkan itu hati saya masih belum merasa baik. Artinya belum klik dengan apa yang sudah saya siapkan. Saudara, hingga tadi pagi jam 1 kira-kira saya masih belum tidur, lalu kemudian saya siapkan firman Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya buka Alkitab lalu saya berdoa. Saya sambil memuji Tuhan. Saudara, saya memuji Tuhan, terus memuji Tuhan, saya berdoa. Tapi saudara, semakin lama saya berdoa, semakin lama lalu kemudian saya semakin terbawa. Ya. Ada satu cahaya yang mendatangi saya. Mulanya kecil, lalu kemudian semakin lama semakin besar dan semakin besar, sehingga saya nggak sanggup, gitu ya. Saya nggak bisa melihat cahaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya tidak bisa melihat, maka yang saya lakukan adalah saya memejamkan mata saya. Saya tutup mata, saya nggak berani melihat. Nah saudara, ketika saya mulai berpikir bahwa mungkin cahaya sudah tidak ada, saya buka mata, saudara. Ketika saya buka mata, tiba-tiba saya ada di suatu tempat. Suatu tempat itu penuh dengan hiruk pikuk orang. Ya, saya sepertinya ada di tengah kota, tapi saya di tengah kota mana saya nggak tahu. Tapi saya ada di tengah kota, gedung-gedung tinggi yang menjulang, gitu ya. Ya, tapi saya ada di tengah-tengah itu. Saya lihat semua orang. Ya. Saya lihat semua orang, bagaimana orang saya lihat bagaimana kesibukan semua orang. Ya. Sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk dengan pribadinya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk mencari hal-hal yang seperti biasanya, tetapi terlalu sibuk. Ya, sibuk dalam arti sibuk untuk akan apa yang menjadi pegangan ke depan. Saudara, saking sibuknya lupa dengan orang lain, lupa dengan kasih, tidak peduli dengan orang lain. Sehingga saya lihat ada orang yang bertabrakan, ada orang yang berselisih dan segala macam, tidak ada yang peduli. Semua dengan urusannya masing-masing. Saudara, ketika saya sedang melihat-lihat itu, saya singkatnya, ketika saya sedang melihat-lihat itu, lalu kemudian saudara, saya mendengar suara gemuruh, mendengar petir yang menyambar. Lalu kemudian saya tahu arti petir itu berarti mau hujan. Betul. Tidak berapa lama kemudian hujan. Ya. Saudara, ketika hujan lalu kemudian ya biasa-biasa, awalnya biasa-biasa. Tapi hujan itu semakin deras dengan angin yang kencang, dengan petir yang menyambar, hujan itu semakin kuat, semakin deras. Sehingga saudara, air sudah sampai selutut saya. Ya, saya tetap berdiri di tengah kota itu, saya berdiri. Lalu saudara, air itu sudah mulai naik. Semua orang sudah mulai panik. Ya, panik dengan membereskan menyelamatkan barang-barangnya masing-masing. Semua orang menyelamatkan barang, ada yang angkat kasur, ada yang angkat lemari, ya.
Ada yang katakan, di mana kemarin lemari uang saya gitu kan. Itu intermezzonya ya. Tapi saudara, semua repot ya mencari penyelamatan masing-masing, tapi air tidak pernah berhenti. Terus hujan, saudara, sehingga air itu sampai seleher saya. Saya bilang, bagaimana ini? Ya, dan semua orang yang berlari tadi tetap masih hirup pikuknya untuk menyelamatkan, tapi mereka sudah menyelamatkan itu dengan menyelam. Sana sini masih bawa ini lagi ya, masih bawa bungkusannya dia gitu ya, masih bawa barang-barang dia sambil menyelam. Saudara yang terkasih dalam, saya melihat wow ya, ada yang menyelam sambil seret-seret lemari. Oh, saya pikir lemari itu berharga sekali buat dia. Nah, saudara yang terkasih, ketika saya mulai panik juga. Bagaimana ini? Ya, air sudah semakin naik melewati kepala saya. Saya mau berenang, tapi kaki saya berat sekali. Saya nggak bisa, ya. Saya nggak bisa. Saya bilang saya tenggelam gitu. Tapi saya tahan nafas. Gitu tahan nafas, air itu semakin tinggi. Ada orang yang sudah cari tempat tinggi, timbun dia punya barang di situ. Lalu kemudian air itu semakin tinggi lagi. Lalu mereka kasih lagi tempat lebih tinggi, air semakin tinggi lagi. Saudara, saya lihat akhirnya karena begitu tinggi, saya lihat dari bawah. Pada akhirnya semua orang ngambang. Ya, pada akhirnya semua orang ngambang. Lalu kemudian ketika semua orang ngambang itu, saudara, saya bilang, saya udah gak tahan. Ya, sekarang saya tahan nafas. Saya gak tahan, tapi saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu ya. Dalam nama Yesus saya lihat sebuah Alkitab mengambang gitu. Dalam nama Yesus, lalu kemudian saudara, dalam nama Yesus saya beranikan diri untuk naik ke atas, saya raih Alkitab itu. Saudara, saya raih Alkitab itu, lalu kemudian saya buka, sementara saya buka Alkitab itu, dan saya tetap berdoa. Saya buka Alkitabnya, saya berdoa, lalu kemudian saudara, ini hal yang luar biasa. Ketika saya baca Alkitab itu terus, semakin lama saya terangkat, ya, semakin lama saya terangkat, naik, sehingga saya lepas dari banjir itu, dan air itu sudah menutupi semuanya. Ya, gedung-gedung yang bertingkat itu tadi tidak kelihatan lagi, hanya tinggal pucuk saja. Saudara, semua sudah ngambang. Lalu ketika saya baca seperti begini, saudara. Lalu kemudian saya naik terus, saya naik. Saudara, saya lihat apakah ada yang selamat. Saya lihat semua ngambang gitu. Saya teringat istri, saya teringat anak. Tuhan, saya terus berdoa. Tapi ketika saya lihat, saudara, hati saya lega. Kenapa? Ketika saya lihat tidak hanya saya yang selamat di situ. Ada banyak orang-orang juga yang terangkat. Ada banyak orang yang terangkat, tapi ada banyak orang yang ngambang di bawah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya lihat sekeliling saya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang terangkat itu, masing-masing di tangannya ada Alkitab. Masing-masing di tangan mereka semua pegang, semua baca firman Tuhan. Mereka pegang. Saya lihat, saudara, semua yang memegang Alkitab itu naik, terangkat dan selamat. Nah, saudaraku yang terkasih, akhirnya apa? Saya artinya apa? Tersadar gitu, ya, tersadar. Lalu kemudian saya merasa sangat takut sekali, ya, saya merasa sangat takut sekali. Lalu kemudian saya kembali untuk berdoa. Saya mau tanya,
Tuhan, apa arti semua ini? Ya, satu hal saudaraku yang terkasih, ketika saya buka firman Tuhan itu ada ayat yang berkata begini. Ya, coba dibuka nanti di dalam Matius 6 ayat 33, 34 menjadi renungan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, saya kembali berdoa, lalu kemudian saya tidak tahu, tapi kembali sinar itu melingkupi saya. Lalu ada suara yang berkata begini. Ya, pada saat itu ketika ini saya tulis, ketika semalaman saya tulis ini, akhirnya saya express dan tak lupa. Saudara, ada satu suara yang berkata begini, sampaikan, ya. Ya, satu suara begini. Suara saya kenal, saya tahu suara itu siapa. Itu suara Tuhan. Lalu dia berkata begini, disampaikan kepada setiap orang bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia berkata begini, bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, mencari Tuhan, serta mencintai dan hidup dalam firman Tuhan, itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan saya katakan, bagaimana mungkin? Ya, siapa yang percaya dengan omongan ini? Siapa yang percaya dengan apa yang saya lihat? Siapa yang mau tahu dengan apa yang saya sampaikan, Tuhan? Firman Tuhan menguatkan saya, dia katakan begini, kamu hanya menyampaikan kembali kepada setiap orang, percaya atau tidak. Yang penting sudah diperingatkan. Aku segera datang. Saudara, ini hal yang luar biasa buat. Kali pertama Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa, dahsyat. Sebelumnya ketika Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan akan memberkati gereja ini. Ya, saya bertanya kepada Pak, pagi-pagi itu setelah selesai itu saya langsung bertanya kepada Pak Gembala Senior, Pendeta Suryadi Wangsawijaya. Beliau menguatkan saya, tidak apa-apa, itu luar biasa. Ya, Tuhan mau pakai, sampaikan saja. Saudara, akhirnya saya baca. Setelah selesai dari situ, saya kembali, saya langsung tulis ini, supaya saya tidak lupa, menjadi satu kesaksian. Saudara, saya kembali renungkan firman Tuhan ini. Mulai dari ayatnya yang pertama itu, sebelum 33 ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Betul? Berikutnya pasti berbicara tentang kekhawatiran. Sebentar, ya. Dari ayat 25 kalau kita baca sampai 34 itu, bagaimana orang semua khawatir tentang hidup ini. Semua pasti memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana usaha saya ke depan, bagaimana masa depan saya, bagaimana kelangsungan daripada hidup kita ke depan. Saudara pastinya banyak yang bertanya dalam hal ini. Dan ketika saya lihat, saudara, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, benar bahwa inilah semua orang yang inilah yang sedang dicari oleh semua orang. Kenapa mereka mencari semua ini? Karena adanya kekhawatiran dalam hidup ini. Kekhawatiran itu terjadi karena kurang percaya akan pertolongan Tuhan. Bukan tidak boleh kerja, bukan tidak boleh usaha, tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu
6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari ke-7 khususkanlah itu untuk Tuhan. Dan kita lihat sekarang ada banyak orang, tidak ada libur mungkin, banyak orang ya siang malam berjibaku untuk cari, lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa datang beribadah sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, satu pesan firman Tuhan itu yang saya boleh tahu, bahwa ketika saya lihat hanya orang-orang yang memegang firman Tuhan, yang memegang Alkitab, itulah yang selamat. Saudara, saya mau ingatkan kita, ya, jangan sampai kita gak baca firman Tuhan. Jangan sampai kita benci sama firman Tuhan. Oke, kita gak benci, tapi kita gak pernah sentuh firman Tuhan. Kita gak pernah mau tahu, ya. Kita seolah-olah yang sebagai orang, oke, kalau misalnya gak bisa baca, oke, buta huruf gak apa-apa. Tapi saudara, kalau kita ini adalah orang yang masih bisa baca firman Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita. Berapa banyak kita yang sampai hari ini masih mengabaikan firman Tuhan. Kita gak pernah cukup dari mungkin, oh kita renungan pun saudara, saya sarankan ketika renungan baca firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hati saya sangat sedih. Saya bilang sama istri saya semalam itu, saya rasanya nggak enak, dada saya sesak. Pak istri saya, kamu masuk angin kali atau bagaimana? Enggak, dia kasih saya fresh care di belakang. Tapi saya nggak tenang. Saya nggak bisa. Sedih rasanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang pertama kita mau sampaikan. Ini yang pertama Tuhan mau pesan buat kita. Hilangkan. Pertama, bagaimana kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan itu, saudara. Pertama, saudaraku yang terkasih, dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya saudara harus masuk dan mencari Tuhan. Cari Tuhan. Karena banyak orang dunia ini, saudaraku yang terkasih dalam nama, kita nggak tahu berapa lama lagi dunia ini. Ya, oleh sebab itu cari Tuhan, itu yang berpenting. Ya, anak muda jangan cari pacar dulu, cari Tuhan. Kalau yang sudah pacaran ya boleh, tapi sama-sama cari Tuhan. Kalau dia juga tidak ada pacar, lalu pacar nggak mau cari Tuhan, bagaimana kita? Tinggalkan saja. Nah iyalah, kita cari Tuhan, pacar cari orang. Ya, mudah. Ya, keluarga harus sehati cari Tuhan. Cari Tuhan. Kedua, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya, firmannya tadi bilang apa? Pesannya hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi ini saya sampaikan bagi kita hari ini. Saya sampaikan ini bukan karena sesuatu hal yang bagaimana, tapi kalau saya tidak sampaikan ini juga menjadi satu hal yang membuat saya tidak tenang. Saya berpikir bahwa firman Tuhan hari ini, inilah yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Inilah yang mau Tuhan ingatkan kita. Jangan sibuk dengan hal banyak. Boleh kita, bukan tidak boleh kita bekerja, bukan tidak boleh kita usaha, tapi ketika kita terlalu sibuk dan sampai lupa Tuhan, ini yang menjadi masalah buat kita. Ya, ingat sekali lagi saudara, dengan HP yang saudara punya dimanapun kapanpun saudara bisa baca firman Tuhan. Tapi permasalahannya kita tidak pernah baca itu. Kita sudah download Alkitab, tapi kita tidak pernah baca Alkitab.
yang selalu kita buka adalah WA dan Facebook. Itu yang menjadi teman keseharian kita. Sementara firman Tuhan sendiri kita tidak pernah. Oleh sebab itu hari ini saudara, ini satu buat saya, ini adalah satu peringatan keras dari Tuhan. Saya tadi kumpulkan pagi-pagi istri dan anak-anak saya sampaikan sama mereka. Saya tidak tahu bagaimana kalian, tapi saya mau kalian harus selalu baca firman Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita bagaimana hati kita terhadap Tuhan saat ini. Bagaimana sikap kita, respon kita, panggilan kita terhadap Tuhan. Apakah kita hanya berdiri di muka pintunya Tuhan dan tidak mau masuk dalam? Apakah kita hanya melihat dan tidak mau membacanya? Apakah kita hanya mau melihat, membaca bahkan dan tidak mau melakukannya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat, hidup tidak ada yang tahu. Entah kapan, entah hari ini, besok, lusa. Yang pasti Tuhan pasti akan datang. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Terlebih saya sampaikan pelayan-pelayan Tuhan, layanilah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapapun tidak terkecuali. Mari saudara yang terkasih, saya ajak kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.